Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh di Masjid Al-Mahdiyah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih di bulan Muharram yang biasanya diperingati, biasanya itu dulu sebagai tahun baru Islam. Ada beberapa daerah yang masih memperingati, itu bagus. Bagusnya bukan tentang peringatannya, bagusnya adalah untuk menunjukkan salah satu syiar Islam. Jadi peringatan itu kadang-kadang kita harus melihatnya dari sudut pandang sebagai bagian dari syiar, bahwa di dalam pelaksanaannya ada kemungkinan ya, dilakukan dengan cara yang salah. Itu persoalan yang harus diselesaikan secara terpisah, karena cenderung ketika tidak diingat bulan Muharram itu sebagai tahun baru Hijriah, kita itu punya kecenderungan untuk melihat bulan dan tahun lain sebagai pengganti. Kalau dulu kompetitornya itu dengan tahun Masehi 1 Januari dikaitkan dengan Natal. Sekarang sudah tambah dengan Imlek, gitu ya. Nah, iya. Jadi Imlek sudah rame, ya. Tahun 1 Hijriah sudah semakin ketinggalan, gitu ya. Tahun baru Hijriah sudah semakin
ditinggal, sudah tidak diingat lagi. Ya. Sekali lagi terlepas bahwa dalam pelaksananya mungkin ada tata cara yang diselipkan, dimasukkan. Nah, dulu itu orang menghindari peringatan 1 Muharram karena di situ ada tradisi Jawa yang dimasukkan, ya, surawan, gitu, ya, surawan itu, ya, sama, lama-lama juga ditinggal kan, gitu ya, karena ini terkait dengan budaya yang dikembangkan, gitu. Jadi kita itu manusia, sebagai manusia itu pasti memproduksi budaya, pasti. Hanya saja bagaimana caranya budaya yang dilahirkan itu tetap sesuai dengan ajaran agama Islam. Mau tidak mau pasti melahirkan budaya. Ketika budaya 1 Muharram, ya, peringatan tahun baru Islam itu ditinggalkan sepenuhnya, tidak dipilah-pilah, gitu ya, maka otomatis nanti budaya yang serupa akan menggantikan. Baik, itu kita masih di bulan Muharram, kemudian itu bulan yang dijadikan simbol awal tahun Hijriah, gitu kan. Dan tahun Hijriah itu sungguhnya simbol dari satu ajaran namanya hijrah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Ini sebenarnya sebuah ajaran yang sangat krusial, sangat penting. Hijrah itu, karena coba kita perhatikan penduduk Al-Mahdi kayak penduduk hijrah kan, kecuali 1-2, ya. Ini kalau, ya, itu kalau saya artikan dalam bahasa Inggris itu jadikan itu imigran semua. Hijrah itu imigrasi, dan jadikan semua itu adalah, ya, imigran semua, ya. 1-2 saja yang memang asli orang sini, ya, saya itu, ya, harus ini. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjadikan konsep hijrah itu sebagai jalan perubahan. Coba menjelaskan, bayangkan, ya. Tapi hijrah itu macam-macam tujuan dan motivasinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala segera membuat pagar, ya, membuat rute, ya, supaya
hijrah itu tidak keliru jalannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan rutenya adalah sabilillah. Wa may yuhajir fi sabilillah, dan siapa saja yang hijrah di jalan Allah, ya, yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah, maka dia akan menemukan di muka bumi ini muraghaman katsira, muraghaman katsira wa sa'ah, menemukan banyak perubahan. Muraghaman itu ada yang memaknai mutahawwilan yatahawwalu bihi, tempat berubah, ya, akan mendapatkan perubahan-perubahan yang banyak, wasa'ah, dan akan mendapatkan kelapangan. Itu pun dijanjikan pasti, ya. Kalau hijrahnya itu adalah motivasi dunia, itu akan diperoleh itu. Muraghaman katsira wa sa'ah itu. Cuma ya dimensinya dunia, dan awal-awalnya mereka yang hijrah di mana saja, tidak ada yang hidupnya menjadi lebih sempit itu. Orang Jawa yang katanya tradisinya itu kalah kuat dalam bekerja dengan misalnya suku-suku lain, tapi kalau sudah ke luar Jawa itu beda. Di Papua, di Sumatera, di Kalimantan, itu singkisi orang Jawa. Jadi ya, meskipun di tanah Jawa ini juga didesak oleh orang-orang lain, ya, artinya di tanah sendiri bisa jadi kalah, ya. Tapi ketika keluar, nah itu sudah, ya. Yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Karena itu Ibnul Arabi itu mengkategorikan hijrah itu dua semangatnya. Satu semangat lari dari kesulitan, nah, gitu ya. Lari dari kesulitan, lari dari situasi ketakutan, ya. Yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi ketika keluar dari Mekah ke Madinah, motivasi utama salah satunya adalah lari dari kesulitan. Secara duniawi, lari dari kalau lari dari kesulitan secara agama, gitu ya, dengan motif akhirat itu jelas, ya. Di Mekah ketindas, cari tempat yang ada peluang menjalankan agama lebih baik di Madinah. Tapi secara ekonomi, coba delok Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah itu naik pajak nang Mekah, itu panggah ngono wae. Ya, gitu. Jadi mereka ingin mengubah nasib
nasib supaya tidak tetap tertindas. Dan yang hijrah itu kebanyakan itu orang yang secara ekonomi sulit. Yang kedua, baru motivasinya adalah untuk motivasi mendapatkan lebih banyak kebaikan. Di Mekah sudah apa kurangnya Umar bin Khattab gitu kan? Apa kurangnya Abu Bakar As-Siddiq? Gitu ya. Ya 1, 2, 3 orang itu sudah. Umar pernah di Mekah nggak ada kekurangan sama sekali. Tapi yang diharapkan adalah kebaikan baik. Makanya kita tuh punya tahap gitu ya. Selamat dulu nyawa, baru kemudian memikirkan produk lain berupa budaya yang lebih baik gitu ya. Kalau yang hidup dengan ekonomi yang pas-pasan itu, nyawa, budaya yang lebih baik itu tidak terlalu penting, sih penting urip gitu kan. Tapi kalau sudah selesai urusan ekonomi, urusan dunia, maka biasanya punya ya, proyeksi bagaimana mendapatkan atau bisa menciptakan budaya yang lebih baik gitu ya. Makanya kadang-kadang kita juga harus banyak bersyukur. Maksudnya kadang-kadang itu mikir bersyukurnya karena ini gitu ya. Bersyukur itu dengan banyak cara, dengan banyak alasan. Salah satunya adalah perlu kita melihat ini dalam pengertian apa? Penjenengan itu bisa ke masjid itu karena salah satunya urusan ekonomi itu selesai. Ya Pak, tapi ini untuk pas-pasan ya terlepas daripada itu urusan ekonomi selesai. Ada yang urusan ekonomi belum selesai dan karena itu ya nggak bisa datang ke masjid. Ya. Jadi gitu ya. Masyaallah muslimin rahmatullah, seringkali kita ya dihadapkan pada soal-persoalan yang belum tentu itu murni karena agama, karena motivasi agama, tapi salah satunya adalah motivasi ekonomi. Dan hijrah itu di situ nanti. Baik, ini sebagai pengantar saja dan materi tafsir kita berikutnya itu di surat Al-Baqarah. Kemarin di ayat 228, 229. Satu rangkaiannya itu sebenarnya dengan 230, 31, 32, 33. Karena itu satu bab, sehingga tadi malam itu saya coba membuatnya itu ya dalam materi itu, akhirnya ada paling tidak ya 2 sub topik atau 2 topik utama. 2 ayat yang kemarin tambah 1 ayat berikutnya di 230 bicara tentang ketentuan dalam hukum perceraian. Kemudian 3 ayat berikutnya itu tentang hak ya masing-masing orang dalam keluarga ketika perceraian terjadi ya. Saya baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini harusnya sudah lewat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau di sini.
بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Ayatnya panjang ini ya. Ini masih terkait dengan hak istri yang diceraikan. Wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fala ta'dhuhunna an yankihna azwajahunna فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Terakhir itu haknya anak ini, khususnya haknya anak. Wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilaini liman arada an يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها
وإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Subhanallah azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 229 230 itu bicara tentang apa saja kemarin, dan hanya itu sudah tentang idahnya wanita yang ditalak itu 3 kali haid. Ada yang menyebut 3 kali bersih dari haid. Kemarin sempat disinggung bahkan antara Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar, anaknya sendiri berbeda pendapat. Apakah dihitung dari bersih haid atau dari masa haid kemarin begitu ya. Kemudian di ayat yang 228 itu juga ada prioritas untuk bisa menikah kembali itu adalah pada suami yang menceraikan. Saya kemarin menyatakan bahwa kita itu bahkan bukan begitu, berpisah itu karena ada orang lain, kan begitu ya. Mestinya ketika mau menikah lagi itu ya prioritasnya khususnya ya adalah kepada orang yang sebelumnya berpisah dengan kita, gitu ya. Itu namanya rujuk. Jadi rujuk itu sesungguhnya masih menjadi bagian yang diprioritaskan. Cuma kita itu kan justru sebaliknya, pisah itu karena ada ya pihak ketiga, itu persoalan ya. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala ya diingatkan betul tentang itu. Ya ini terkait dengan motivasi ya. Motivasi membangun keluarga. Kemudian di ayat 229 Allah Subhanahu wa taala bicara tentang rujuk talak yang rosel ini, talak yang bisa dirujuk itu 2 kali. Hanya saja sekarang itu menjadi persoalan, apakah pernikahan itu ketika terjadi dilakukan secara resmi, dicatatkan di kantor KUA, apakah talaknya itu dihitung 1 kali juga ketika sudah dicatat, gitu ya. Itu menjadi persoalan baru, karena bagi kita itu masih ada ya pemahaman yang dan pelaksanaan yang berbeda. Nikah itu sahnya cukup dengan ada saksi, ada calon mempelai laki-laki perempuan, ada wali, dan ada mahar selesai. Kalau seperti itu maka harus konsekuen. Sekali mengucapkan cerai selesai. 2 kali ya dihitung 2 kali, gitu ya. Tapi kecenderungan untuk
Pendapat yang kedua, pernikahan itu baru sah ketika sudah dicatatkan. Maka tentu saja konsekuensi yang tadi disebut perceraian itu juga demikian. Tapi di ini ya, masih di fikih itu masih kecenderungan yang pertama. Pokoknya nikah itu ya secara syariat syarat rukunnya 4 tadi terpenuhi sudah, maka berarti kecenderungan kita ya harusnya kalau itu sudah diucapkan ya sudah jatuhlah talak yang pertama gitu. Demikian pula yang kedua gitu ya. Nah, ayat 230 ini. Fa in talaqaha, kalau sudah 2 kali cerai dan kemudian 2 kali rujuk juga, ternyata datanglah talak yang ketiga, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah, maka tidak halal lagi perempuan yang dicerai itu hingga dia menikah dengan suami lain, dengan orang laki-laki yang berbeda. Nah, waktu minggu kalau di sini kayaknya sudah selesai di situ. Ya, jangankan sampai yang ketiga, yang pertama aja sudah haram, sudah selesai. Tapi kalau di sana ya dulu apalagi pada masa Nabi sampai ada istilah namanya muhallil dan muhallalah. Ya, jadi ada orang dibayar untuk menikahi dengan bekas istrinya itu ada. Kalau di sini tahu, sini ya, sini apa mana yang gini itu gampang, ya apa gampang, ya dengan seperangkat alat sholat sudah. Kalau orang saat ini kan duit tabungan 1 miliar minimal ya. Serapi pokoknya, ya makanya senengan tuku tiket ke Indonesia, nah, gitu ya. Habis itu menikah dengan orang sini, ya setelah itu ditinggal, ya orang sini ditinggali mesin jahit, ya, dan rombak, ya. Dulu saya nggak tahu saya. Sekarang nggak tahu, maksudnya nggak tahu itu ditinggali apa. Dulu ditinggali mesin jahit ya, di Rembang, Pasuruan itu ya. Saya nggak tahu di sana itu apakah juga ada pengaruh ya adanya orang Syiah. Jadi Syiah itu ada di Bangil itu Syiah, yang arah Pandaan itu Syiah. Kalau dalam pahamnya orang Syiah itu ada namanya nikah mut'ah, ya nikah mut'ah itu bahasa Indonesia yang gampang, itu nikah kontrak gitu ya. Gitu. Pada masa Nabi SAW itu pernah dihalalkan nikah mut'ah. Karena pernah dihalalkan. Saya tidak mempelajari khusus tentang Syiah ya. Barangkali itu menjadi alasan, ya sudah itu pernah dihalalkan, dia halal. Tidak pernah dicabut gitu ya. Nabi SAW pernah menghalalkan ketika kaum muslimin ya dalam waktu yang lumayan panjang itu perang. Kalau perang ya nggak ada yang ngurusi bab syahwat gitu ya. Itu
itu menjadi persoalan psikologis gitu. Dia pernah ya lakukan. Tapi setelah itu segera oleh Nabi SAW, ya setelah dianggap cukup itu ini ditutup ruangnya dan sudah nggak berlaku. Tapi di Syiah itu ada nikah mut'ah, jadinya kontrak, gitu ya. Jadi apa ini rembulan, gitu ya. Nek rembulan mahalnya apa, nek 6 bulan mahalnya apa, gitu ya. Nek jenengan penasaran sampai sono di Rembang. Termasuk kalau di Jawa Barat itu juga ada. Saya ya dengar-dengar ya, saya nggak tahu. Kalau Rembang saya pernah tinggal di Bangi itu. Jadi ya, ngerti gitu ya. Itu pembicaraan yang umum kalau di sana itu. Kalau sekarang bagaimana saya tidak tahu. Kalau dulu itu pembicaraan Rembang Pasuruan, bukan Rembang Jawa Tengah. Gitu ya, nikah kontrak. Dan di sana karena itu sudah menjadi budaya. Kalau perempuan itu menikah hanya sekali, itu aneh, gitu ya. Kalau ada seorang perempuan menikah kok sekali saja, punya suami kok pengalamannya hanya satu saja, itu aneh. Saya punya ini kerabat, ya, yang asalnya dari sana, ya, kalau kerabat, ya, kalau saudara dari ibu itu ya sebenarnya ini daerahnya orang Gempol situ ya. Kalau dari ibu kan Jabon, Gempol, gitu ya. Menikah dengan orang sana, perempuan sana, ya. Nah kebetulan suaminya meninggal lebih dulu, jadi kerabat dari orang tua itu meninggal lebih dulu, sehingga yang ada adalah istrinya. Nah itu teman-temannya yang dari sana desa itu ya, itu saya tidak ingat apakah berkunjung biasa atau takziah ya, pas takziah atau berkunjung biasa, lupa saya. Itu menyampaikan, tanya, ya, ini yang sing kawono iku bojo sing nomor piro, gitu. Dari lagi siji, ya siji bojoku aneh ya. Jadi begitu di sana itu karena sudah jadi budaya, gitu ya. Budaya orang biasa gitu. Ya, beruntunglah yang ini ya, yang sudah hijrah gitu dari sana. Ya. Kalau masih di sana itu masih biasa gitu. Itu nikah. Nah, ya di sini ada seperti itu. Tapi kalau muhalil muhalalah itu enggak, hampir susah ditemukan ya. Karena secara umum menikah khususnya di sini itu lebih mudah. Dengan yang asalnya dari luar Jawa barangkali bisa cerita, di luar Jawa berbeda, tradisinya tidak seperti di sini. Ada daerah di luar Jawa menikah itu mahalnya itu lebih ya menyesuaikan ini ya, tingkat pendidikan, gitu ya, saya tidak sebut daerahnya. Jadi, kalau SMA berapa mahalnya? Kalau S1 berapa mahalnya? Kalau lebih tinggi lagi berapa mahalnya? Itu ada di luar Jawa ya. Ada lagi tradisinya ya, di sini juga ada, tapi yang mirip dengan itu ada. Ada lagi tradisinya, semua kebutuhan mahal itu dipenuhi oleh yang perempuan. Nah, gitu. Gak ada yang itu.
tetap nanti ada mahar, tapi semua kebutuhan ya pernikahan itu dipenuhi oleh yang perempuan. Ada sama beli, tapi yo angel sampai ada orang Jawa ora iso ya orang lanang Jawa terus akan mendapatkan perlakuan seperti itu ya susah ya, gitu ya. Gitu. Tentu yang dicari adalah laki-laki dari suku yang sama dan kemudian memang secara nasab itu memiliki nasab yang baik, maka perempuan itu yang akan membiayai. Nah, di sini tuh ada yang seperti itu. Nah, kalau ini disebut saja Lamongan. Di Lamongan itu ada sing guyur tuh. Lamongan itu ya, tidak semua Lamongan, ada sebagian Lamongan itu ya yang begitu. Jadi kebutuhannya semua dipenuhi oleh pihak perempuan, gitu ya, untuk pernikahan, gitu ya. Tanpa digoleki, kalau digoleki Lamongan dong. Ya. Baik. Nah, ayat ini ayat 230 bicara tentang tadi itu ya, laki-laki lain yang dinikahi oleh seorang perempuan itu bisa menjadi sebab ketika dia bercerai nanti kembali kepada suami yang pertama. Ini di ayatnya fa'in talaqaha fala junaha 'alaihi ma ayyatarasa'a. Jika keduanya ya bercerai, suami lain itu sudah bercerai, menceraikan istri atau perempuan tadi itu, fala junaha 'alaihi ma, tidak mengapa keduanya suami dan istri lama ayyatarasa'a untuk rujuk inzalna ayyubima hududallah. Tapi ini sudah hampir tidak mungkin ya, hampir tidak mungkin ya. Tapi ketika ayat ini bunyi begini berarti situasinya pernah terjadi. Wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Terakhir, sebenarnya saya sudah ini kan di sini, cuma kalau nggak baca ayatnya nggak enak ya. Terakhir itu tentang haknya istri. Wa idza talaqtumun nisa, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, fabalagna ajalahunna. Kenapa menceraikan istri-istri kalian? Kenapa di sini itu sulit terjadi? Kenapa ayat ini seakan-akan sangat mungkin terjadi? Karena idza talaqtumun nisa, bukan idza talaqtumul mar'ah gitu ya. Nisa itu jamak, yang konon bujune akeh ya. Jadi kalau kalian menceraikan istri-istri kalian, jadi menceraikan iso siji iso loro ya, liyane sih enggak gitu. Kalau di sini ya menceraikan istri alamat tak duwe bojo maneh misalnya gitu. Terus mari lo kecatet dulu ya, karena bercerai lebih sulit, bukan pasti sulit ya, lebih sulit ya mendapatkan istri. Kalau di sini begitu, kalau di sana tuh biasa gitu ya. Biasa itu bukan karena kok gampang gitu ya, tapi orang itu lebih terbuka. Jadi kalau dia tidak patuh, misalnya istri tidak patuh, selesai. Apa suwe-suwe mau gak patuh kan loh. Enak ini kan boten. Jawa itu nyimpen perasaan itu luar biasa gitu ya.
bahkan malunya dengan orang itu lebih besar, sehingga mempertahankan itu bukan karena apa, karena malu saja. Kalau di sana enggak, kalau ada perempuan tidak patuh selesai, dicerai. Gitu. Kalau di sini kan boleh sampai terbalik-balik ya, itu juga saya bertahan. Nah, gitu kalau di sini. Kalau di sana tidak begitu. Kenapa? Karena orang itu dasarnya adalah agama. Kalau di sini dasarnya adalah budaya. Dasarnya agama itu maksudnya apa? Di dalam agama itu begitu. Sampai itu makanya kadang-kadang tidak perlu aneh kalau secara emosional ada presiden yang atau ada pejabat yang bicara gitu ya. Kalau nggak ini apa namanya, keluar saja dari Indonesia ya itu hakikat yang memimpin itu ya punya perasaan begitu sebenarnya ya, keluar saja dari Indonesia itu sebenarnya menunjukkan emosinya yang sedang tinggi kan gitu ya gitu. Karena dianggap yang menjadi rakyatnya itu nggak bisa dipimpin gitu ya. Gitu. Tapi sebaliknya dalam Islam itu difasilitasi memang perempuan untuk menggugat cerai itu difasilitasi. Makanya nanti dalam pembahasan ini ada kisah tentang apa namanya Zaid ya, yang dulu menjadi anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menceraikan istrinya ya, meskipun kemudian nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ya pernikahan gitu ya. Jadi Zaid itu ya oleh Rasulullah SAW ya, ketika melihat istrinya itu tidak menghargainya, Zaid itu sudah ngomong, saya ceraikan saja ya, tapi oleh Rasulullah SAW itu ditahan, janganlah gitu ya. Oleh Rasulullah SAW ditahan, tapi pada akhirnya itu terjadi perceraian itu. Ayatnya coba kita lihat surat Al-Ahzab ayat 37. Ini kisahnya. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. Saya bacakan hadisnya ya, riwayat ini ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qad zawwaja Zaid ibnu Harithah.
Asalnya Zaid itu anaknya Harithah, seorang hamba sahaya dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Jadi gampangannya anak orang rendahan diangkat derajatnya, dipek anak oleh Rasulullah SAW. Tapi namanya anak angkat, tetaplah anak angkat. Ini ayat ini banyak ininya ya. Namanya orang rendahan, strata sosialnya rendah, meskipun sudah diangkat oleh Nabi sebagai anak, itu jadi mengangkat derajat orang salah satunya adalah dengan ini, mengangkat anak tadi ya. Tapi kan orang itu melihat latar belakangnya itu kan jauh. Iya, tapi kan anaknya siapa? Anaknya hamba sahaya ya. Sehingga sulit untuk bisa menikah ya. Akhirnya Rasulullah SAW yang menikahkan dengan siapa? Zainab binti Jahas. Zainab binti Jahas itu ya nopo sepupunya Nabi SAW. Sepupu itu boleh dinikahi ya, sepupu. Meskipun di sini nggak biasa ya menikah dengan sepupu. Sepupu itu boleh dinikahi. Orang terhormat ya, namanya yang memutuskan Nabi SAW ya rompok kawan ya sudah menikah. Tapi sejak awal itu menjadi persoalan. Hanya ayat ini ingin menunjukkan bahwa pernikahan itu harusnya dasarnya adalah ketaatan pada aturan Allah, bukan pada budaya gitu. Nikahlah. Tapi karena budaya itu melekat ya kan, namanya Sayyidah binti Jahas itu tetap kalau ngomong dengan suaminya itu seperti bicara dengan ya seperti bicara dengan pembantunya, mama. Nah, saya enak ya mau punya model ini, itu. Oleh karena itu Nabi SAW menyatakan amsik alaika zaujaka wattaqillah, tahanlah istrimu, bertakwalah kepada Allah. Gitu. Sampailah kemudian apa namanya nggak betah saya itu, maka akhirnya turun ayatnya itu ya, turun ayat itu bahwa apa tadi, maka ketika Zaid itu sudah selesai dengan pernikahannya ya, di bawah sini tadi ya. Falamma qada Zaidun minha wataran. Ya, jadi ketika sudah selesai disitulah maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Jadi Zaid akhirnya muni, ya Rasulullah ini uridu an ufariqa sahibati. Ya. Saya ingin menceraikan saja. Ya, oleh Rasulullah tahan. Sudah tahan saja, bertakwalah kepada Allah. Tapi ketika sudah betul-betul tidak bisa, maka kemudian zawajnaka, ya akhirnya diizinkan oleh Rasulullah, silakan cerai. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi ini pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Maka pelajaran-pelajaran ini sebenarnya tak banyak yang dijadikan satu di pembahasan kita itu ya, bahwa pernikahan itu tidak mudah. Hukum-hukumnya harusnya diketahui dengan dasar yang jelas. Cuma kita itu seringkali ya, aduh biasa istilah koridor ya. Jadi barangkali tidak cukup waktunya ini membahas keseluruhan hukum-hukum tentang keluarga ini.
Yang jelas kita tadi bicara tentang ketentuan perceraian dan setelah itu kemudian hak-haknya. Di ayat 231 saya ingin ringkas haknya tadi itu, ya, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, fabalagna ajalunna, mendekati masa iddahnya, maka segera tentukan fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Jadi 3 kali haid atau 3 kali bersih dari haid, kalau sudah mendekati habis, perjelas, ceraikan, rujuklah kalian dengan baik-baik atau ceraikan juga dengan baik-baik. Wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu, jangan ditahan. Ya, karena kalau ditahan itu akhirnya nanti mendekat tidak, tapi tidak pernah dilepas. Itu namanya wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu. Ya, janganlah kamu rujuk tapi memberi mudarat. Ya, itu namanya melampaui batas. Merujuk tapi nggak diraikan. Sekali lagi, istrinya dulu, orang-orang dulu itu banyak dirujuk tapi betul diraikan. Kalau sekarang bukan dirujuk tapi saoma tapi nggak diraikan, itu persoalan, ya. Ya, karena di dunia kan istri hanya satu, ya. Itu juga masalah, tak boleh didiamkan terus menerus, ya. Tak boleh didiamkan. Itu hikmahnya. Mungkin kita tidak seperti orang di sana, istrinya banyak, diceraikan, dirujuk tapi tidak diurusi, gitu kan. Nah, kalau kita istri kita hanya satu di sini, jangan sampai ada dalam satu rumah tangga tapi yuk gak diraikan, itu hikmahnya di sini. Kita diminta wattaqullah wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, bertakwalah kalian kepada Allah. Baik, saya kira demikian